Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang cara-cara penyelesaian soal UN/US untuk fisika, getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, soal yang pertama ya teman-teman. Di sini kita mau hitung kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu ada 3 rumus ya teman-teman. Bisa S per T, V itu bisa lambda kali F, V bisa lambda per periode. Nah, untuk ini kita bisa cari lambda dan frekuensinya. Nah, lambda dari mana kita bisa cari? Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah 24 cm. 24 cm itu adalah berapa gelombang? Untuk transversal yang disebut satu gelombang itu seperti ini teman-teman. Satu bukit, satu lembah itu disebut satu gelombang. Nah, untuk gampangnya kalau teman-teman bisa bagi ini masing-masing jadi 2. Nah, setiap satu bagian ini itu adalah 1/4 gelombang. Jadi kalau misalnya dari sini dari sini sampai sini, ini kan 1/4, berarti ini 1/4, ini 1/4, berarti ini 1/4, berarti 24 cm itu adalah 1/4-nya 4 kali, berarti 4/4, per 4 berarti 1 gelombang. Satu gelombang itu panjangnya 24 cm. Panjang dari satu gelombang itu disebut lambda. Jadi lambdanya sudah tahu 24 cm. Terus kita bisa cari frekuensinya dari mana? Nah, ini teman-teman 5 detik. 5 detik berarti ini waktu yang ditempuh adalah 5 detik. 5 detik ini menghasilkan berapa gelombang? Teman-teman bisa hitung. Ini 1, 2, setengah. Berarti menghasilkan 2,5 gelombang. 2,5. Berarti mencari frekuensinya adalah N per T. Jadi 2,5 per 5. Jadi 1/2 Hz. Jadi kita udah dapat nih lambdanya. Kita sudah tahu 24 cm, F-nya 1/2 Hz. Berarti kita bisa hitung V-nya adalah lambda kali F. Tinggal kita hitung 24 cm dikali 1/2 Hz sama dengan 12. Untuk satuannya kalau lambdanya cm berarti satuan V-nya adalah cm per detik. Begitu. Oke. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini sama ya teman-teman. Nah, tapi di sini dibilang 1 minute 120 wave are formed. Jadi dalam 1 menit terbentuk 120 gelombang. Berarti untuk T sama dengan 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik ya. Nah, 60 detik terbentuk N-nya adalah 120 gelombang. Berarti dari sini kita bisa cari F-nya ya. F adalah N per T. N-nya adalah 120, T-nya 60. Bisa kita coret 12 bagi 6 adalah 2 Hz. Berarti kita udah ketemu F-nya 2 Hz. Terus lambdanya bagaimana? Ini perhatikan teman-teman, 6 meter itu berarti berapa gelombang? Nah, kalau tadi sesuai tadi ini kan kita pecah-pecah kayak gini ya. Berarti ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 1/4 sama dengan 6/4 atau 3/2 gelombang. Jadi 3/2 gelombang ini panjangnya 6 meter. Berarti mencari lambda, satu gelombangnya panjangnya berapa meter? Tinggal dibagi 6 dibagi 3/2 atau jadi 6 dikali 2/3. Oke. Tinggal kita coret 6 bagi 3 2, berarti 2 kali 2 4. Jadi didapat lambdanya adalah 4 meter. Terus ngitung V-nya gimana ya? Tinggal kita hitung V sama dengan lambda kali F. Lambdanya sudah tahu 4 meter kali F-nya adalah 2 Hz. Berarti 8, karena di sini lambdanya meter, berarti 8 meter per second. Begitu. Oke. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Oke, sekarang soal yang ketiga. Ini sama kayak yang tadi ya teman-teman. 1 menit 240 gelombang. Berarti T-nya adalah 1 menit. 1 menit adalah 60 detik ya. 60 detik terbentuk N-nya adalah 240 gelombang. Sehingga bisa dicari F sama dengan N per T sama dengan 240 per 60.
Kita bisa coret ya teman-teman, nih coret, jadi 24 dibagi 6 yaitu 4 Hz. Itu adalah F-nya. Nah, untuk panjang gelombangnya yang harus teman-teman perhatikan, ini adalah gelombang longitudinal. Kalau longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggang. Itu disebut satu gelombang. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan 240 cm itu berapa gelombang? Oke. Nah, sekarang ini kan tengah-tengahnya rapat ya teman-teman. Berarti ini baru setengah rapat. Berarti disebut sampai satu gelombang kalau dia sampai setengah rapat berikutnya. Berarti ini satu gelombang. Terus dari setengah rapat ke setengah rapat berikutnya ini satu gelombang. Terus dari setengah rapat ke setengah rapat berikutnya satu gelombang. Berarti dari sini ke sini adalah 1, 2, 3. Itu 3 gelombang. 3 gelombang itu panjangnya 240 cm. Padahal lambda itu adalah panjang dari satu gelombang. Berarti satu gelombangnya berapa cm? Berarti tinggal kita bagi ya, 240 dibagi 3 sama dengan 80 cm. Nah, berarti mencari V-nya tinggal gimana? Udah ada F, ada lambda. Berarti cari V-nya adalah lambda kali F. Berarti 80 cm dikali 4. 80 kali 4 adalah 320. Karena lambdanya cm, berarti ini cm per second. Begitu. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu getaran. Di sini adalah bandul berayun dari A, O, B, O dalam waktu 0,6 detik. A, O, B, O. Nah, ini harus tahu teman-teman, A, O, B, O itu berapa getaran. Yang harus teman-teman tahu, untuk satu getaran dalam bandul kayak gini, kalau dari A kembali ke A, O, B, O, A itu baru satu getaran. Kalau ini A, O, B baru sampai ke O. Nah, perhatikan gambarnya ini teman-teman. Kalau ada 3 huruf, satu huruf yang berdekatan itu adalah 1/4. Jadi 1/4, 1/4, sehingga A, O, B, O itu adalah N-nya adalah 3/4. 3/4 ini ditempuh dalam waktu 0,6 detik. Nah, dari sini kita bisa cari frekuensinya ya teman-teman. Oh, maaf, karena soal ini yang ditanya periode, kita cari periodenya. Periode adalah rumusnya T/N. Tinggal kita masukkan, jadi 0,6 dibagi 3/4. Oke, jadinya sama aja dengan 0,6 dikali 4/3. Itu ya. Nah, tinggal kita coret 0,6 dibagi 0,3 kan 0,2. Nah, 0,2 dikali 4 sama dengan 0,8 second. Jadi periodenya 0,8 second. Untuk amplitudo bagaimana? Amplitudo adalah jarak dari titik keseimbangan equilibrium point O ke B, atau bisa juga dari O ke A. Nah, O ke B atau ke O ke A itu disebut amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah OA atau OB. OA sama OB itu sama-sama amplitudo. Terus OA panjangnya sama. OA sama OB panjangnya sama. Jadi kalau di sini jarak AB-nya 10 cm, berarti amplitudonya itu bisa OA, bisa OB, yaitu tinggal 10 cm dibagi 2 sama dengan 5 cm begitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya ini tentang bunyi. Di sini a mapping seabed relay was shown in the figure. Jadi sonar itu sound navigation and ringing ditransmisikan dari dari kapal, dan kemudian suaranya itu dipantulkan ulang dan diterima setelah 3 second setelah ditransmisikan. Berarti jadi dia ditransmisikan 3 second kemudian diterima. Berarti ke bawah ke atas lagi itu butuh waktu 3 second. Berarti T-nya adalah 3 second, 3 detik. Terus speed of sound in seawater, jadi kecepatan suara di air lautnya adalah 1500 meter per second. Yang ditanya adalah depth of
ocean, jadi kedalaman lautnya di bawah kapalnya. Nah, teman-teman tahu ini ada reflected, jadi suara ini direfleksikan. Jadi setiap ada suara yang direfleksikan atau dipantulkan, maka rumus V yang kita pakai adalah 2 kali S per T. Sehingga kalau mencari kedalaman laut itu sama aja cari S, berarti cari S adalah rumusnya adalah V kali T per 2. Oke ya, jadi V kali T per 2, dimana V nya adalah 1500 dikali T nya 3 dibagi 2. Nah, tinggal kita hitung, hasilnya adalah 2250 meter begitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6, soal berikutnya. Jadi petasan diledakkan di antara dua gedung. Jadi ada dua gedung nih, terus petasan diledakkan di sini. Ini gedung pertama, ini gedung kedua. Terjadi pantulan, bunyi pantulan dari gedung pertama. Dari gedung pertama bunyi, jadi diledakkan memantul ke gedung pertama, terdengar setelah 0,4 detik. Terus setelah dan 0,2 detik kemudian terdengar bunyi pantulan kedua. Jadi pantulan keduanya tuh terdengar 0,2 detik setelah pantulan pertama. Berarti dari saat mulai meledak T2-nya, jadi waktu dari mulai meledak sampai pantulan kedua bukan 0,2 tapi 0,6 detik. Karena dari ledakan ke pantulan pertama terdengarnya 0,4 detik. Dari pantulan ledakan ke pantulan kedua itu berarti 0,6 detik. Gitu ya. Karena kan 0,2 detik itu setelah pantulan pertama. Oke. Di situ kecepatan bunyi di udaranya adalah 340 meter per second. Yang ditanya jarak kedua gedung. Bisa dua cara ya teman-teman. Kita bisa cari S1-nya dulu. S1 adalah jarak ledakan ke gedung yang pertama. Berarti S1 berarti V1 kali T1 per 2. Berarti 340 kali 0,4 dibagi 2. Nah, ini tinggal kita hitung, 340 bagi 2 170 dikali 0,4 itu hasilnya adalah 68 meter. Nah, S2 berarti V2 kali T2 per 2 berarti 340 dikali 0,6 per 2. Ini juga bisa dicoret ya, sama jadi 170. Jadi 170 dikali 0,6 berarti adalah 102 meter. Sehingga jarak ini S2 nya di sini jarak kedua. Jadi jarak dua gedung berarti S1 tambah S2 ya, berarti 68 ditambah 102. Hasilnya adalah 170 meter. Atau teman-teman bisa langsung, jadi ini cari T totalnya dulu, karena di sini S1 S2 berarti mencari jarak dua ini berarti kan jarak dua gedung berarti S1 tambah S2. Jadi T-nya dicari dulu, T1 tambah T2. T1 tambah T2 berarti 0,4 ditambah 0,6 yaitu 1 detik kan. Berarti mencari S totalnya bisa langsung V total kali T total per 2. V-nya kan tetap 340. T totalnya 1 per 2. Jadi 340 kali 1 340 bagi 2 adalah 170 meter. Ini juga boleh. Oke, teman-teman. Oke. Kalau begitu, Bu Enda rasa penjelasan model tentang getaran, gelombang dan bunyi cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.